Halo teman-teman, hari ini gue mau nge-record video ini sebentar aja ya, karena gue lagi capek banget. Tadi siang gue jalan-jalan, ya karena udah lama juga gue gak keluar gitu kan. Dan gue memutuskan untuk keluar, pergi ke PIM dan muter-muter aja sambil olahraga gitu. Dan gue juga mengunjungi Gramedia karena ya gue sekarang ini sedang mencoba untuk membangun habit untuk membaca, untuk mengganti kecanduan gue akan nonton. Energinya pengen gue channelin ke membaca buku gitu, membaca novel, karena sebenarnya yang gue butuhkan, yang gue cari dari menonton itu adalah story kan, adalah cerita gitu. Nah, dikarenakan habit menonton gue itu untuk menikmati sebuah cerita lewat media audiovisual, itu sudah mengganggu aktivitas gue sehari-hari. Jadi gue harus mengurangi itu gitu ya kan. Jadi kayak gue mulai membatasi dalam sehari itu gue boleh nonton berapa episode. Kalau itu series, atau kalau film mungkin cuma 1 film sehari. Jadi gue hanya menghabiskan ya sekitaran 2 jam waktu gue hanya untuk menonton gitu ya kan. Karena tidak mungkin kita untuk berubah secara drastis dong. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Susah banget gitu untuk tiba-tiba, tunggu gue matiin komputer, untuk tiba-tiba kita switch kebiasaan gitu ya kan. Karena ya ini kebiasaan nonton ini udah gue bangun bertahun-tahun gitu, nggak mungkin bisa tiba-tiba langsung hilang ya kan. Jadi gue harus baby step gitu untuk bisa membuat habit menonton gue ini menjadi berkurang. Nah, energi untuk menikmati cerita itu pengen gue channelkan ke dalam media membaca gitu, novel ataupun cerita pendek gitu. Kenapa gue memilih novel atau cerita pendek, dan kenapa metode yang gue pilih adalah membaca gitu? Karena menurut gue membaca itu adalah sebuah aktivitas yang aktif gitu. Jadi kayak saat kita membaca, otak kita juga memproses untuk memvisualkan bacaan yang kita baca gitu kan, deskripsi tempat atau penggambaran karakter, penggambaran situasi atmosfer dari scene tersebut ya kan. Jadi kita lebih aktif dalam menikmati hiburan tersebut, dalam mencerna cerita tadi. Berbeda dengan menonton. Menonton adalah sebuah aktivitas yang pasif, karena semua informasi yang kita butuhkan, yang kita ingin tahu, itu disodorin semuanya secara visual, secara audio, semuanya disuapin ke kita ya kan. Jadi otak kita tuh pasif, tidak bekerja sama sekali gitu. Dan hal itu menurut gue bisa berpengaruh ke personality kita gitu. Jadi gue ngerasa, karena dari dulu itu gue selalu menonton, yang mana itu adalah aktivitas pasif, itu membuat gue tidak produktif. Saat gue ingin melakukan sesuatu yang aktif, itu berat banget rasanya, gue langsung males, karena otak gue tidak terlatih untuk melakukan sesuatu kegiatan yang aktif gitu, yang produktif. Otak gue terlatih untuk menikmati sesuatu yang dengan gampangnya disodorkan gitu. Nah, itu juga alasan gue kenapa gue memilih untuk mulai bermain game. Karena bermain game juga sama seperti membaca, itu adalah aktivitas aktif, yang mana gue harus aktif dalam mengambil keputusan, harus aktif dalam mencerna informasi yang diberikan oleh game yang gue mainkan. Gue harus aware dengan sekitar. Kalau gue kan game yang gue pilih adalah genrenya first person shooter gitu. Jadi gue juga harus aware dengan lingkungan atau environment dalam game gue. Suara apa tuh? Oke, sorry, itu sih. Ya itu dia alasan kenapa gue juga memilih untuk bermain game, untuk
bisa melakukan aktivitas yang aktif. Aktif itu bukan dalam arti kata gue harus manjat gunung atau gue harus balap sepeda atau pergi melakukan aktivitas eksterior gitu. Tidak, menurut gue aktif yang gue cari itu adalah aktif secara mindset gitu, secara intelektual. Itu sih otak gue yang pengen gue aktifkan gitu, yang pengen gue biasakan dengan aktivitas yang aktif, berpikir gitu, berpikir dan berpikir. Makanya 3 aktivitas yang menurut gue bisa untuk mendukung gue untuk mencapai visi tersebut adalah pertama menulis, karena dengan menulis kita dilatih untuk berpikir kritis, untuk bisa memikirkan dan menyusun ide pemikiran kita dalam kata-kata yang terstruktur. Sama seperti public speaking yang pengen gue lakukan sekarang ini gitu. Sama sih goalsnya itu pengen bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih jelas. Nah, yang kedua adalah main game. Karena ya itu tadi seperti yang gue jelaskan di awal, game itu adalah sebuah aktivitas yang aktif secara otak atau pemikiran gitu, karena kita akan dipaksa untuk terus berpikir dan mengambil keputusan dari segala informasi yang kita terima gitu. Jadi kita tidak disodorkan informasi terus, tapi kita juga diajak untuk berpikir dan mengambil keputusan. Itu adalah game. Dan membaca karena menurut gue membaca juga mengasah, pertama itu adalah tingkat kefokusan kita untuk bisa gimana ya untuk menjelaskannya. Iya, pertama membaca itu mengasah atau meningkatkan tingkat kefokusan kita gitu. Itu yang menurut gue, menurut pemikiran gue pribadi. Karena membaca kita harus secara aktif melihat huruf per huruf, kata per kata, dan menyusun mereka, bukan menyusun sih, dan mengartikan atau menerjemahkan mereka sesuai dengan gimana ya bahasanya ya. Kita harus dengan aktif melihat dan menyusun kata per kata sehingga dan memahami maknanya gitu. Dan otak kita juga berusaha untuk memvisualkan cerita yang kita baca tersebut. Nah, otomatis aktif dong. Dia menulis misalnya deskripsinya adalah jaket berwarna biru. Nah, dari hanya 2 kata tersebut, dari jaket berwarna biru itu, masing-masing orang tuh berbeda tuh memvisualkannya, ya kan? Ada yang memvisualkan itu jaket hoodie warna biru, ada yang memvisualkan itu jaket jumper warna biru, ada yang memvisualkan itu jaket sweater warna biru. Bahkan walaupun mereka membayangkan hal yang sama, yaitu jumper hoodie warna biru, tapi belum tentu sama persis, bisa jadi berbeda genre gitu. Ada yang jaket warna biru tapi dengan style Adidas, atau jaket warna biru dengan style Puma gitu kan. Nah, berbeda-beda tuh tiap orang untuk memvisualkan atau mengartikan hal yang mereka baca. Nah, itu kan aktif kan, berbeda dengan menonton tadi. Menonton kita sudah disodorkan semuanya, ini loh bentukan jaket warna biru, kita tidak usah capek-capek untuk memikirkan gimana bentukan jaket warna biru itu, kita sudah disajikan, ini kalian terima atau tidak gitu ya kan. Nih, kalian tidak menerima gitu, kayak wah gue nggak suka jaket birunya, tapi ya udah, itu sudah ada di dalam audiovisual tadi, kalian tidak bisa untuk membantahnya gitu ya kan. Kalian cuma bisa protes doang, tapi itu tidak akan berpengaruh apa-apa ke tontonan kita tadi gitu. Nah, semoga gue bisa konsisten dengan habit membaca ini, dan semoga ya intinya sih semoga gue bisa selalu konsisten dan mulai konsisten dengan segala keputusan yang gue ambil, dan terus maju menuju goals gue ya. Thank you teman-teman yang sudah menonton, support channel ini.
See you tomorrow.